Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Acara pembukaan pramusyab Dewan Pimpinan Cabang Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Tenggara Zona 3 yang mencakup 1. Kota Bau-Bau, 2. Kabupaten Buton, 3. Kabupaten Muna, 4. Kabupaten Muna Barat, 5. Kabupaten Buton Utara, 6. Kabupaten Buton Tengah, 7. Kabupaten Buton Selatan, 8. Kabupaten Wakatobi. Segera dibuka dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKB. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kebangkitan bangsa bersatu tekad dan daya, kita maju tak gentar, membela yang benar, menjunjung tinggi harkat manusia, mewujudkan keadilan untuk negara jaya. Kita bahu membahu bersatu padu, tegak terus sepanjang masa. Mari kita bangkit merah, maju tak gentar, membela yang benar. Rapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa mendukung rakyat sentosa. Mari bangun bergerak dengan tulus ikhlas, tegakkan hak asasi manusia, budaya dan
berjuang menuju kemenangan dengan budi yang luhur cinta sesama, nyatakan persaudaraan. Mari kita bangkit tegar, maju tak gentar, membela yang benar, rapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Mari Kita bangkit merah, maju tak gentar, membela yang benar, rapatkan barisan bersama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, pembacaan doa oleh Ustaz Abdullah Majid SPDI. Kepada beliau dipersilakan, hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala kita sesaat. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang kita inginkan kita lantunkan dan aminkan dalam hati kita masing-masing. Kini Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakwazidah. Ya Rabbana lakal hamdu Rabbul arshil azim, Rabbul malaikat waruh, Rabbul jinna wal insa, Rabbul ghaibi wa syahadah, Rabbus samawati wal ard, Rabbul awwal akhirul zahirul batin wa Rabbul alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Karim, ya Allah, di siang jelang sore, di gedung yang berkah, di hari yang penuh dengan keberkahan ya Allah, tersimpuh hati kami memohon kepadamu ya Allah, satukanlah hati-hati kami Allah, keluarga besar PKB bahkan bangsa Indonesia ini Allah, dalam cinta dan kasih sayang. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, tanamkan kepada kami Allah kejujuran di dalam hati-hati kami keluarga besar PKB ya Allah, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil ya Allah, agar kami dapat menghindarinya. Rabbana arinal haqqa haqqa wartiba warinal batilan batilan warzuqna jinaba. Rabbana la tu'akhidna inna sina khata'ana. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat ya Allah, sebagaimana engkau pernah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau pernah tersalah ya Allah. Rabbana wal tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya Allah. Ampunlah kami, maafkanlah kami dan berikanlah rahmat kepada kami Allah. Serta tolonglah kami, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, karena engkau sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Allahumma al haqqa haqqan ittiba'an wal batilan batilan tinabah. Allah wal gala wal bala wal fahsya wal munkar wal bag was suyufa wal mukhtalifa wal mihazal madinatil Indonesia khasa ya Allah, wa dunya amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu mu'afiq illa kum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan rapat untuk memimpin jalannya rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama saya izin kepada sahabat-sahabat Ketua DPC, saya katakan wilayah 3, Buton, Muna Barat, Buton, dan Bus. Ya, mohon maaf kalau ada yang saya lupa. Yang jelas kita 8 hari ini. Saya minta izin, saya kebetulan di depan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Tenggara, yang sering panggilan akrabnya Bang Jai. Yang saya hormati rekan-rekan atau sahabat-sahabat Ketua DPC yang masuk dalam zona 3, sahabat-sahabat atau rekan-rekan anggota DPRD sewilayah zona 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Ada dari sahabat Garda Bangsa Provinsi Sulawesi Tenggara, saya makasih ya hadir. Kemudian ada dari Gemasaba, makasih banyak. Jadi beliau itu dari organisasi sayap dari PKB, yaitu Gemasaba, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa. Dan undangan yang sama berbahagia, izinkanlah saya untuk mengajak kita semua, marilah dengan tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman lahir dan batin, sehingga kita masih sempat bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan, walaupun itu hanya lewat grup, sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah atau pramuscap yang insya Allah kita laksanakan atau kita rencanakan. Pak Ali Mardan, monggo Pak Ali Mardan sini, anggota DPRD provinsi kita Pak, kebetulan. Saya lanjut ini. Sehubungan dengan rencana besar kita, dan saya kira itu forum yang paling tinggi. Pada insya Allah kita rencanakan tanggal 14 bulan Maret ini kita melaksanakan musyawarah cabang seprovinsi Sulawesi Tenggara. Ada bagi dua, ada zona kepulauan dan zona daratan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan sukses seperti apa yang kita inginkan semua untuk
dan saya kira untuk masa depan negeri dan masa depan bangsa ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya dan keluarganya, bahkan kepada kita sekalian sebagai hambanya yang telah memberikan kita suri teladan yang bagus dalam rangka kehidupan atau kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, dan kehidupan bermasyarakat. Selamat datang Pak Ali Mardan, anggota DPRD Provinsi, anggota DPR Provinsi yang kebetulan dapil Buton ya, dapil Buton, Buton Raya. Kemarin saya sama-sama juga di provinsi, sama-sama Pak Ketua saya sampaikan mungkin wajib untuk hadiri karena ini dalam rangka mengawal untuk juga nanti di 2024 ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati atau sahabat-sahabat, saya sampaikan bahwa Bang Jai, mungkin kalau saya melihat kondisi PKB, saya tidak bandingkan, tapi sangat-sangat energik yang dipimpin oleh Bang Jai, dan saya kira insyaallah bahwa dari DPRD Provinsi dari 1 kita bisa mendorong 3 orang, kemudian dari 30 sampai dengan 36 hari ini untuk anggota DPRD Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, yang pada akhirnya hanya masih ada 1, yang satunya adalah belum mampu kita mendorong 1 orang keterwakilan kita untuk duduk di DPR RI dari PKB khususnya Sulawesi Tenggara. Dan Bang Jai adalah insyaallah salah seorang atau 1 orang yang akan mencalonkan diri untuk di DPR RI 2024. Saya sengaja perkenalkan minimal bahwa di antara berapa nanti bahwa ada salah satu yang kebetulan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dan kebetulan ketua kita, dan saya yakin beliau hari ini dia manuver, kalau saya katakan bukan manuver apa, tapi yang jelas dia roadshow politik. Karena habis dari sini dia ke sini, kemudian dari ke sini, kalau kita lihat perjalanannya, dan mudah-mudahan itu juga gambaran nanti ke depan bahwa insyaallah kita bisa mendorong atau bisa, dan itu tergantung dari dukungan kita semua, tergantung dari dukungan semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pengantar, dan ada inti mungkin yang pada akhirnya akan disampaikan oleh Pak. Pertama itu sosialisasi tentang surat, ya. Kemudian bagaimana dengan teknis pelaksanaan nanti tanggal 14 itu untuk muscap kita, dan yang ketiga adalah bagaimanapun dalam pelaksanaan muscap butuh biaya, dan saya kira biaya besar, dan alhamdulillah bahwa hari ini rencananya kita malah bahkan di zona 3, alhamdulillah bahwa kita 8 kabupaten kota, kan gitu. Akan jauh mungkin lebih besar gambarannya walaupun sendiri-sendiri daripada misalnya katakan kita patungan, saya katakan kasar kalau saya bahasakan, kita patungan. Mungkin 3 inti pokok itu yang akan disampaikan oleh Pak Ketua DPW, dan saya kira mungkin saya tidak usah panjang, saya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya persilakan Pak Ketua DPW untuk memberikan
arahan, petunjuk kepada kita semua. Terima kasih Pak Veto Daud, ya Allah Ketua DP. Kita bau-bau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan hormat yang setinggi-tingginya pada para kiai, para ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga doa-doa beliau lah yang kemudian menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa kita ini menjadi tetap istiqomah di jalan yang benar lah. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh ketua DPC yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada ketua DPC Kabupaten Buton, terus yang kemudian Muna Barat, Kabupaten Muna, terus yang kemudian Buton Utara, Buton Selatan, Kota Bau-Bau, dan ini ada yang baru kita ini di Kabupaten Wakatobi. Berdiri Pak Muhammad Syawal. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, anggota DPRD yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tak lupa kita menyapa, ini salah satu kader kebanggaan juga kita ini, dia adalah Pak Ali Mardan, ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Kepulauan Buton, Dapil Buton Raya, yang juga di struktur DPW dia adalah bendahara DPW PKB Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati dan saya banggakan juga ada kebetulan ketua sayap yang hadir di sini, ada Pak Daulat. Berdiri Muhammad Daulat ini, beliau dari Wakatobi juga, ketua DPW Garda Bangsa Sulawesi Tenggara. Terus yang kemudian ketua Gema Sabah ini dari Bombana, dia orang Bugis dia. Mungkin mereka lah yang akan membawa energi baru juga untuk pengembangan PKB di Sulawesi Tenggara di masa-masa yang akan datang. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan pramuscap. Pramuscap ini sebetulnya prakondisi menuju muscap yang akan diselenggarakan tanggal 14 mendatang. Kita berharap pramuscap hari ini bisa berkah dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang baik dan membawa kemaslahatan untuk PKB di masa yang akan datang. Salawat serta salam adalah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon izin saya minta waktunya sekitar setengah jam lah, paling lama setengah jam atau 1 jam untuk memberikan beberapa pemaparan, mulai dari laporan dari kondisi DPW PKB Sulawesi Tenggara secara umum, yang kemudian akan kita breakdown dalam konteks penataan struktur sampai pada level kesepakatan-kesepakatan yang akan kita bangun di mengenai kesiapan kita di pelaksanaan muscap serentak yang akan kita laksanakan tanggal 14 mendatang. Jadi pasca Muktamar Bali sebetulnya Partai Kebangkitan Bangsa sudah melakukan penataan organisasi, dan itu penataan yang dilakukan dari DPW kemarin. Jadi mekanisme penataan struktur PKB ini dimulai dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa. Itu sebetulnya rujukannya itu sudah jelas, ada peraturan partai nomor 1 tahun 2019 tentang penataan struktur Dewan Pengurus Partai. Ini sebetulnya kalau di DPW kemarin itu memang dilakukan melalui mekanisme ada namanya pengisian lembar monitoring evaluasi
lembar monitoring evaluasi, yang kemudian kalau di level DPW itu pasca pengisian itu mungkin kita DPP turun langsung untuk memastikan apakah yang diisi itu benar-benar ada atau tidak ada. Itu mekanisme yang dibangun di level DPW, Dewan Pengurus Wilayah, dan alhamdulillah juga sudah dilaksanakan musyawarah wilayah serentak di 34 provinsi pada bulan Januari kemarin. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau saya tidak salah ingat, tanggal 9 Januari. Kalau di tempat lain ada dua waktu, satu tanggal 9, satu tanggal 14. Mungkin akan sama halnya dengan penataan struktur yang dilakukan di level Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa termasuk di Sulawesi Tenggara. Kalau bicara rujukan, salah satu yang menjadi item mungkin ada di slide, bisa ditampilkan, bahwa sebetulnya ketentuan umum dalam peraturan partai nomor 1 tahun 2019 ini sebetulnya yang paling inti adalah evaluasi kinerja, adalah evaluasi yang dilaksanakan DPP atas perintah Ketua Umum Partai terhadap kinerja DPW dan DPC dalam rangka konsolidasi struktural kepemimpinan partai. Jadi sebetulnya bangunan pemikiran inilah yang kemudian menjadi landasan sehingga proses evaluasi berjenjang itu mulai dilakukan. Proses evaluasi berjenjang mulai dilakukan itu sudah dilaksanakan dengan maksud dan tujuan ada dua hal. Yang pertama itu menciptakan struktur partai yang mengakar, inovatif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Terus yang kemudian yang kedua, membangun iklim kaderisasi yang sehat berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dewan Pengurus Partai di semua tingkatan. Pada hari ini kan kita mulai bicara pada ranah evaluasi kinerja yang mungkin teman-teman DPC sudah melakukan pengisian, dan itu sudah diidentifikasi secara khusus oleh tim dari DPP PKB. Mungkin keputusannya akan segera keluar sebelum pelaksanaan muscap serentak yang akan diselenggarakan di minggu depan tanggal 14. Muscap serentak sudah dilakukan di zona Jawa, tanggal 6 itu zona Jawa Tengah, DIY dan Lampung. Tadi ini zona Jawa Timur, dan insya Allah kita zona Sulawesi akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 di minggu mendatang. Khusus di Sulawesi Tenggara, pelaksanaan muscap serentak itu akan dilaksanakan di dua zona. Yang pertama itu zona di Kota Kendari, itu ada 9 DPC. 9 DPC itu mulai dari Kolaka Utara, Kolaka Timur, Kolaka, terus yang kemudian Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Bombana, Kota Kendari. Itu ada 9 DPC di sana. Itu akan bersamaan dengan pelaksanaan muscap serentak yang akan dilaksanakan di Kota Bau-Bau, ada 8 DPC di sini. Sebetulnya dalam proses evaluasi kan sudah prosesi evaluasi kita serahkan ke DPP, dan tentu dari proses evaluasi kinerja ini kita berharap apapun hasil dari proses evaluasi yang dilakukan DPP itu adalah keputusan tertinggi yang juga diatur dalam PP nomor 1 tahun 2019. Secara prinsip kita menunggu keputusan DPP, dan saya berharap itu menjadi hal yang maksudnya tidak perlu kita perdebatkan, kita terima sebagai bagian dari struktur partai di bawah, karena di masa-masa yang akan datang kita sedang berpikir untuk membangun sebuah konsolidasi yang lebih masif pada sisi soliditas internal. Terus yang kemudian yang kedua, kalau soliditas internal sudah terbangun, kita berharap konsolidasi partai menuju target-target politik PKB Sulawesi Tenggara itu akan menjadi lebih masif di masa yang akan datang. Terus yang kemudian kita slide berikutnya itu lanjut, ada musyawarah cabang. Jadi musyawarah cabang itu
lanjut. Nah, ini musyawarah cabang itu berwenang itu ada 4 di sini. Yang pertama, menilai laporan pertanggungjawaban DPC, merumuskan program kerja DPC, melengkapi struktur kepengurusan Dewan Pengurus Cabang berdasar atas keputusan DPP sebagaimana ketentuan dalam pasal 9, mengusulkan program kerja partai secara nasional. Terus yang kemudian lanjut bab 5, bahwa semua keputusan di musyawarah, baik itu musyawarah cabang, musancap dan lain sebagainya, itu diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. Mungkin sebentar ini saya akan minta semacam laporan dari semua teman-teman DPC yang hadir pada kesempatan hari ini, mulai dari progres termasuk pengusulan, karena kalau saya tidak salah ingat pasca pilkada kita sudah melayangkan surat dari DPW, dan itu sudah lama sekali saya ingat saya, itu surat yang meminta struktur PAC oleh seluruh semua teman-teman DPC, dan itu kemarin baru kita SK-kan, itu satu DPC baru Kota Bau yang kita SK-kan, dan mungkin 1-2 hari ini sebelum pelaksanaan muscap seluruh DPC itu kita akan SK-kan, dan kita berharap PAC inilah yang kemudian akan hadir untuk menjadi peserta pada saat muscap tanggal 14 nanti. Sebelum saya minta minta laporan dari teman-teman DPC, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Makanya soal Renstra nasional, ini khususnya DPC, lanjut. Pak Foril, lanjutkan. Ini sebelum itu, ya ini sebetulnya juga saya sudah presentasikan kemarin pada saat musyawarah kerja wilayah DPW PKB Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan kurang lebih minggu lalu tanggal 27. Ada beberapa kondisi objektif Partai Kebangkitan Bangsa yang ini menjadi bagian dari kerja berat kita di masa-masa yang akan datang. Karena skema pemilu ini akan berbeda. Berdasarkan informasi dari, kebetulan kita PKB itu punya wakil ketua Komisi 2, Mas Lukman, itu dia sampaikan bahwa hampir clear soal skema pilkada, soal skema pemilu, bahwa bisa jadi pemilu itu akan ditarik kalau tidak Maret itu bisa Februari 2024, Maret atau Februari 2024, dan hasil perolehan kursi 2024 itulah yang akan digunakan untuk pertarungan pilkada di bulan November 2024 tahun yang sama. Pada sisi skema pemilu sebetulnya yang namanya keserentakan waktu itu sudah fix, hampir clear itu bahwa pemilu dan pilkada itu serentak dalam waktu 1 tahun. Olehnya itu memang dalam konteks ini kita butuh semacam semangat baru sebetulnya, progresivitas dalam membangun gerakan dan konsolidasi partai. Karena kondisi objektif PKB hari ini misalnya pada level nasional PKB urutan keempat, tetapi pada level Sulawesi Tenggara kita menempati urutan ke-8. Di DPR RI PKB memiliki 58 kursi. Di Sulawesi Tenggara kita memiliki 0. Kita belum memiliki kursi dari sejak PKB berdiri di Sulawesi Tenggara. Terus yang kemudian, oke lah, pada sisi bergabung di level pemerintahan kita bergabung. Alhamdulillah juga dalam konteks pilkada yang lalu, dari 7 pilkada kita menang di 4 tempat, meskipun kita tidak memiliki kader satupun. Satu-satunya kader yang bertarung adalah Pak Farul. Kebetulan putranya juga ada di sini, Pak Jaya, anggota DPR Kabupaten Buton Utara. Juga kita belum bisa memenangkan pertarungan. Satu-satunya kader kita yang bertarung di Buton Utara. Artinya di masa-masa yang akan datang sudah saatnya lah PKB itu sudah harus berpikir membangun akselerasi kekuasaan itu bukan hanya di level legislatif, tapi saatnya kita percaya diri untuk bertarung di level eksekutif. Salah satu ukurannya adalah bahwa kita akan memperoleh kursi signifikan
pada pemilu 2024 yang akan datang. Terus yang kemudian secara nasional kita memiliki 180 kursi DPR provinsi. Di Sulawesi Tenggara kita baru memiliki 3 kursi. Sebetulnya naik secara persentase, tapi kita sepakat kemarin di musyawarah kerja wilayah, kita menyepakati target DPP PKB Sulawesi Tenggara adalah 6 kursi. Minimal 1 dapil, seluruh dapil Sulawesi Tenggara ini terisi. Kalau terisi dengan skema yang pemilu kemarin, 6 kursi pun kita sudah pimpinan DPR provinsi. Itu target kita. Terus yang kemudian memiliki 1555 kursi DPR kabupaten kota. Tapi di Sulawesi Tenggara kita tadi disebutkan kalau saya tidak salah 33 kita, 33 kursi. Dan DPW juga menargetkan di masa yang akan datang kita akan melahirkan kursi 63. 63 ini berdasarkan kalkulasi dan diskusi kita di level DPW, dan saya punya keyakinan kita bisa capai kalau level struktural dan konsolidasi partai kita masif, mulai dari DPC, PAC sampai ranting. Terus yang kemudian memiliki pimpinan dewan di 140 kabupaten kota. Kita di Sulawesi Tenggara hanya memiliki 3 pimpinan DPR, 1 di Konawe Kepulauan, terus yang kemudian Kabupaten Bombana dan Kolaka Utara. Kita berharap minimal 10 kabupaten lah di masa yang akan datang. Minimal ke depan kayak Muna, Buton Utara, terus yang kemudian Kota Bau-Bau minimal pimpinan lah. Wakil-wakil ketua lah. Kira-kira begitu. Itu target kita juga. Terus yang kemudian memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah di 56 kabupaten kota. Kalau di Sulawesi Tenggara satu-satunya wakil bupati kita hanya di Kolaka Utara, namanya Haji Abbas. Dan nanti itu akan maju DPR RI juga sama-sama saya nanti. Saya minta dia pokoknya maju Pak Haji. Untuk energi kita siapapun, karena yang namanya DPR ini sudah garisan tangan. Kalau sudah digariskan di atas, insya Allah jadi. Bagaimana Palang toh? Nah, ini perolehan suara partai politik di 2019. Lanjut. Ini sebetulnya hanya semacam membreakdown soal renstra dan target-target politik kita di masa yang akan datang. Pada sisi perolehan suara kita masih jauh sebetulnya dari perolehan kursi secara nasional. Meskipun secara nasional kita masuk 4 besar, apalagi misalnya skema parliamentary threshold ke depan, misalnya kayak PDI mengusulkan 5%, mungkin pertarungan akan semakin hebat. Ini ada analisis SWOT. Lanjut, Overil. Beberapa analisis SWOT yang soal kekuatan dan kelemahan PKB. Sebetulnya salah satu yang menjadi kekuatan kita adalah soliditas internal. Tetapi kita memiliki kelemahan di militansi kader. Kelemahan-kelemahan kita ini saya bacakan. Ada militansi kader, konsistensi dalam berdisiplin partai, tidak memiliki media mainstream, pendanaan partai yang belum mapan, branding partai di pemilih milenial. Kita masih lemah pada ranah ini. Olehnya itu di masa-masa yang akan datang, kita akan memanfaatkan peluang-peluang PKB yang mungkin bisa kita maksimalkan. Karena saya punya keyakinan kalau gerakan kita lebih masif di masa-masa yang akan datang, tren politik PKB di Sulawesi Tenggara pasti akan menjadi baik. Terus yang kemudian ini target PKB secara nasional. Lanjut Pak. Target PKB itu sekarang 4 besar nasional, nanti itu targetnya 2 besar nasional. Merebut RI 2 kemarin sudah 58 kursi. Targetnya itu nanti 100 kursi DPR RI. Terus yang kemudian ini bukan menang pilpres, salah ketik ini Caimin jadi presiden lah. Kira-kira itu jadi target 2024. Ini akan dijalankan dengan visi. Lanjut. Visinya itu menang pileg, PKB menang pileg, kader PKB menang pilpres. Misinya adalah menguasai parlemen dan mengendalikan eksekutif. Inilah yang kemudian menjadi visi, misi PKB dari level nasional sampai, dan itu kita akan breakdown pada kerja-kerja politik di level bawah, mulai dari DPW, PAC sampai ranting.
Kita lanjut di program prioritas. Lanjut. Ah, ini program prioritas. Saya bacakan saja, ada 12 poin yang ini akan kita kerjakan di masa-masa yang akan datang. Yang pertama itu penataan struktur partai dari pusat sampai ranting. Terus yang kemudian kaderisasi berjenjang, pencalekan dini, DPR RI, DPR provinsi sampai DPR kabupaten kota. Kita targetkan itu sebetulnya penataan struktur mulai dari DPC, DPAC sampai ranting tahun ini clear dia, termasuk melengkapi Banom, sehingga 2022 kita sudah mulai bisa fokus di namanya apa, verifikasi faktual maupun verifikasi administrasi, dan sudah pencalekan dini. Kalau di DPR RI itu skema DPP malah 2021 ini sudah mulai pencalekan dini. Mungkin termasuk Muna ini Pak Roha sudah selalu mengidentifikasi orang-orang yang kira-kira berpotensi untuk menduduki kursi, karena target di Muna itu sekarang kita 4 kursi. Kita harus target lah minimal jadi ketua DPR, karena bupatinya juga kita menang meskipun bukan dari PKB, tapi secara komitmen bisalah. Ini terus yang kemudian pembentukan Laskar Gus Ami ini orientasi Pilpres berbasis TPS, memperkuat sinergi PKB NU dari pusat sampai daerah. Ini mungkin di beberapa titik, beberapa lokus yang kira-kira NU-nya sangat kuat pada sisi konsolidasi struktural. Misalnya yang maksimal misalnya di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, terus yang kemudian termasuk Kepton ini secara kultur sebetulnya sangat NU kita, tetapi kultur NU ini belum dikapitalisasi sebagai kekuatan strategis untuk menopang Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau kita sinergis dengan kekuatan NU, terus yang kemudian pondok pesantren, saya punya keyakinan di masa-masa yang akan datang itu akan jadi energi positif juga untuk perolehan kursi PKB. Terus yang kemudian ada namanya determinasi ke pemilih milenial, karena kalau dari identifikasi dari data yang akan punya hak pilih paling banyak itu di 2024 itu pemilih milenial. Makanya mungkin ke depan saya akan maksimalkan kekuatan sayap itu mulai dari Garda Bangsa, terus yang kemudian kekuatan Kema Sabah itu yang akan melakukan determinasi istilahnya di pemilih-pemilih milenial. Terus yang kemudian perluasan konstituen di basis non-muslim, branding Green Party, menguasai opini media sosial. Ini sebetulnya hal-hal teknis yang mungkin kita akan diskusikan lebih jauh. Ini ada tugas pokok DPC, ini kita lanjut saja. Ini kita akan fokus selanjutnya pada soal muscap. Ini yang paling inti sebetulnya. Kalau diskusi ini kita sebelum muscap, kita diskusi soal teknis muscap. Saya ingin minta dulu dari masing-masing DPC untuk memberikan gambaran soal situasi politik lokal, termasuk termasuk laporan soal termasuk usulan SK PAC yang sudah di DPW, itu akan menjadi gambaran juga untuk sebelum kita bicara soal pelaksanaan muscap. Begitu. Mungkin sementara saya kembalikan sebelum saya lanjut di pelaksanaan persiapan muscap, Om. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.